Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asep Purnama. Di sini saya akan menjelaskan resume atau rangkuman dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu dari pertemuan 1 sampai 12. Oke, langsung mulai saja. Pengertian rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak (RPL) atau dalam bahasa Inggris Software Engineering atau SE adalah suatu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. IEEE Computer Society mendefinisikan rekayasa perangkat lunak sebagai penerapan suatu pendekatan yang sistematis, disiplin, dan terkuantifikasi atas pengembangan, pembangunan, dan pemeliharaan perangkat lunak, serta studi atas pendekatan-pendekatan ini, yaitu penerapan pendekatan engineering atas perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah pengubahan perangkat lunak itu sendiri guna mengembangkan, memelihara, dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa atau menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif untuk pengguna. Pada intinya, computer science berhubungan dengan teori dan metode yang mendasari sistem komputer dan perangkat lunak. Sedangkan rekayasa perangkat lunak berhubungan dengan masalah-masalah praktis dalam memproduksi perangkat lunak. Pengetahuan tentang computer science sangat penting bagi rekayasa perangkat lunak sama. Saat ini perangkat lunak memiliki dua peran. Peran pertama berfungsi sebagai sebuah produk dan peran kedua sebagai kendaraan yang mengantarkan sebuah produk. Sebagai produk, perangkat lunak mengantarkan potensi perhitungan yang dibangun oleh perangkat lunak komputer. Tidak peduli apakah perangkat lunak ada dalam telepon seluler, dalam mainframe komputer, perangkat lunak merupakan transformer informasi yang memproduksi, mengatur, memperoleh, memodifikasi, menampilkan, atau menyebarkan informasi, di mana pekerja ini dapat menjadi sebagai suatu bait tunggal atau kompleks simulasi multimedia. Sebagai kendaraan yang dipakai untuk mengantarkan produk, perangkat lunak berlaku sebagai dasar untuk mengontrol komputer atau sistem operasi, komunikasi informasi, atau jaringan komputer. Proses perangkat lunak merupakan serangkaian kegiatan dan hasil-hasil relevan yang menghasilkan perangkat lunak. Kegiatan-kegiatan ini sebagai besar dilakukan oleh rekayasa perangkat lunak. Ada 4 kegiatan proses perangkat lunak. Yang pertama, spesifikasi perangkat lunak berfungsi. Spesifikasi perangkat lunak, fungsional perangkat lunak, dan batas kemampuan operasinya harus didefinisikan. Yang kedua, pengembangan perangkat lunak. Perangkat lunak yang memenuhi spesifikasi tersebut harus dipenuhi. Yang ketiga, validasi perangkat lunak. Perangkat lunak harus divalidasi untuk menjamin bahwa perangkat lunak melakukan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Yang keempat, evolusi perangkat lunak. Perangkat lunak harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berubah-ubah. Selanjutnya, model proses perangkat lunak. Model proses perangkat lunak merupakan deskripsi yang disederhanakan dari proses perangkat lunak yang dipresentasikan dengan sudut pandang tertentu. Model sesuai sifatnya merupakan penyederhanaan sehingga model proses bisa mencakup kegiatan yang merupakan bagian dari proses perangkat lunak. Produk perangkat lunak, peran orang yang terlibat pada rekayasa perangkat lunak. Perkembangan rekayasa perangkat lunak. Selama masa era komputer, perangkat lunak dilihat hanya sebagai suatu permenungan. Pemrograman komputer menjadi seni di mana itu terdapat banyak metode yang sistematis. Perkembangan perangkat lunak sebenarnya tidak dapat diatur sebagai terjadi terjadwalnya bergeser atau biaya yang mulai melonjak. Para pemrogram kemudian mulai berusaha untuk membuat semuanya benar kembali. Era kedua, evolusi sistem komputer, melingkupi dekade pertengahan tahun 1960 dan tahun 1970-an.
Sistem multiprogram dan multiprosesor memperkenalkan konsep baru interaksi manusia dan komputer. Konsep ini membuka sebuah dunia aplikasi yang baru serta tingkat kecanggihan perangkat lunak dan perangkat keras yang baru pula. Sistem real-time dapat mengumpulkan, menganalisis, serta mengubah data dari banyak sumber sehingga proses pengontrolan dan menghasilkan output lagi berada dalam skala menit, melainkan dalam detik. Kemajuan dalam penyimpanan online membawa ke generasi pertama sistem manajemen database. Ini adalah perkembangan rekayasa perangkat lunak. Di tahun-tahun awal yaitu orientasi bits, distribusi terbatas, serta perangkat lunak kostumisasi. Ya, di era kedua multi-user, real-time, database, perangkat lunak produk. Era ketiga sistem distribusi, terus embedded intelligence, perangkat keras rendah biaya. Tadi era keempat itu sistem desktop bertenaga kuat, teknologi berorientasi objek. Yang ketiga sistem pakar, 4 jaringan syarat tier 1, komputasi paralel, komputer jaringan. Perkembangan RPL semakin sini yaitu semakin maju. Karakteristik rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak lebih kepada logika dan bukan semata elemen fisik. Perbedaan perangkat lunak dengan perangkat keras yang mendasar adalah perangkat lunak dibangun dan dikembangkan, tidak dibuat dalam bentuknya yang klasik. Perangkat lunak tidak pernah usang. Sebagian besar perangkat lunak dibuat secara custom atau pemesanan, serta tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Dari segi analisis, konsep dan prinsip analisis, pemahaman lengkap mengenai persyaratan perangkat lunak sangat penting bagi keberhasilan usaha pengembangan perangkat lunak. Tidak peduli bagaimana perangkat lunak dirancang atau dikodekan, program yang dianalisis dan ditentukan secara tidak baik akan mengecewakan pemakaian dan akan membawa kegagalan bagi pengembangnya. Tugas analisis persyaratan merupakan sebuah proses penemuan, perbaikan, pemodelan spesifikasi ruang lingkup perangkat lunak yang secara mendasar dikembangkan oleh perekayasa sistem dan diperbaiki selama perencanaan proyek perangkat lunak diperbaiki secara detail. Model-model data yang dibutuhkan yaitu aliran kontrol dan informasi dan tingkah laku operasional diciptakan. Kebutuhan perangkat lunak adalah kondisi, kriteria, syarat, dan kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang disyaratkan atau diinginkan pemakai. Bab ini berisi mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan untuk dapat melakukan analisa kebutuhan perangkat lunak. Selanjutnya analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan perangkat lunak atau software requirement analysis merupakan aktivitas awal dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Untuk proyek perangkat lunak yang besar, analisis kebutuhan dilaksanakan setelah tahap rekayasa sistem atau informasi dan software project planning. Prinsip-prinsip analisis. Sistem metode analisis memiliki titik pandang yang unik. Tetapi semua metode analisis dihubungkan dengan serangkaian prinsip operasional yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, dominan informasi dari suatu masalah harus dipresentasikan dan dipahami. Yang kedua, fungsi-fungsi akan dilakukan oleh perangkat lunak harus didefinisikan. Ketiga, tingkah laku perangkat lunak harus diwakilkan. Keempat, model-model yang menggambarkan informasi, fungsi, dan tingkah laku harus dipecah-pecah dalam suatu cara yang membongkar suatu detail dalam membentuk lapisan atau hierarki. Yang kelima, proses analisis harus bergerak dan informasi besar ke detail implementasi. Selanjutnya, desain. Proses desain. Desain adalah langkah pertama dalam fase pengembangan bagi setiap produk atau sistem yang direkayasa. Menurut Taylor, dalam bukunya Freshman tahun 2002, desain dapat didefinisikan sebagai proses aplikasi berbagai teknik dan prinsip bagi tujuan
Pendefinisian suatu perangkat lunak, suatu proses atau sistem dalam detail yang menandai untuk memungkinkan realisasi fisiknya. Tujuan dari perancangan sistem adalah untuk menghasilkan suatu model atau presentasi dari entitas yang akan dibangun. Desain berada pada inti teknik dan proses rekayasa perangkat lunak yang diaplikasikan tanpa memperhatikan model proses perangkat lunak yang digunakan. Langkah desain menghasilkan desain data, desain arsitektur, desain interface, serta desain prosedural. Perkembangan desain perangkat lunak. Evolusi desain perangkat lunak adalah suatu proses kontinu yang terus berlangsung selama 3 dekade. Desain dekade awal dikonsentrasikan pada kriteria untuk pengembangan program moduler dan metode-metode untuk menyaring arsitektur perangkat lunak dalam cara top-down yang dikemas dalam program terstruktur. Desain dekade kedua mengusulkan aliran translasi aliran data atau struktur data ke dalam definisi desain perangkat lunak. Desain dekade yang lebih baru mengusulkan pendekatan orientasi objek ke dalam desain perangkat lunak. Selanjutnya desain untuk sistem real time. Pengertian sistem real time. Real time sistem disebut juga dengan sistem waktu nyata. Sistem yang harus menghasilkan respon yang tepat dan terbatas atas waktu yang telah ditentukan. Jika respon komputer melewati batas waktu tertentu, maka terjadi degradasi performansi atau kegagalan sistem. Sebuah real-time system adalah sistem yang kebenarannya secara logis didasarkan pada kebenaran hasil-hasil keluaran sistem dan ketetapan waktu hasil-hasil tersebut dikeluarkan. Aplikasi pembangunan sistem seperti ini adalah untuk memantau dan mengontrol peralatan seperti motor, assembly line, teleskop, atau instrumen lainnya. Peralatan telekomunikasi dan jaringan komputer biasanya juga membutuhkan pengendalian secara real-time. Manfaat dan tujuan sistem real-time. Yang pertama, manfaatnya yaitu pertama, sebagai waktu nyata keras menjamin bahwa proses waktu nyata dapat diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Contohnya seperti sistem safety critical. Yang kedua, sistem waktu nyata banyak digunakan dalam macam-macam aplikasi. Sistem waktu nyata tersebut dapat pula ditanam di alat khusus seperti kamera, MP3 player, serta pesawat dan mobil. Yang ketiga, real time juga berguna untuk mengendali reaktor nuklir atau sistem pengendali rem mobil. Juga sering dijumpai pada peralatan medis, peralatan pabrik, peralatan untuk riset ilmiah, dan sebagainya. Tujuan dari sistem real time yaitu bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan waktu tertentu dan proses waktu nyata dan diselesaikan dalam waktu tertentu. Selanjutnya, teknik pengujian perangkat lunak. Dasar-dasar pengujian perangkat lunak. Meningkatkan visibilitas kemampuan. Meningkatkan visibilitas kemampuan perangkat lunak sebagai suatu elemen sistem dan biaya yang muncul akibat kegagalan perangkat lunak. Memotivasi dilakukan pencernaan yang baik melalui pengujian yang teliti. Pada dasarnya, pengujian merupakan suatu langkah dalam proses rekayasa perangkat lunak yang dapat dianggap sebagai hal yang merusak daripada membangun. Object Oriented Software Engineering. Yang pertama, konsep dan prinsip object oriented. Objek dapat dikategorikan, digambarkan, diatur, digabungkan, dimanipulasi, dan diciptakan. Dengan demikian, tidak mengherankan jika diusulkan pandangan berorientasi objek untuk pembuatan perangkat lunak komputer abstraksi yang memodelkan dunia dengan cara membantu kita untuk lebih memahami dan mengendalikannya. Pendekatan berorientasi objek ke pengembangan perangkat lunak pertama kali diusulkan pada akhir tahun 1960-an. Rekayasa perangkat lunak berorientasi objek menjadi
paradigma pilihan bagi berbagai pembangunan produk, perangkat lunak, dan sejumlah sistem informasi yang sedang berkembang, serta profesional rekayasa. Object Oriented Analysis. Object Oriented Analysis atau disingkat OOA telah ada sejak tahun 1988. Orang yang telah memakai metode ini adalah Cedric Mellor, Jacobson, Codurdon, dan Rumboux. Hasil sukses dalam penerapan metode ini dibuktikan di AT dan T Bell Labs. AT dan T Bell Labs menerapkan metode ini dan proyek besar yang disebut Caltech Data Collection System atau CADCS. Dari proyek tersebut didapat bahwa pengguna metode ini mengurangi 8% dari total waktu untuk spesifikasi kebutuhan proyek dan pengurangan 30% staff effort. Unified Modeling Language atau UML. Sejarah singkat Unified Modeling Language atau UML adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk menentukan, visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan aktivitas dari sistem software untuk memodelkan bisnis dan sistem non-software lainnya. UML merupakan suatu kumpulan teknik terbaik yang telah terbukti sukses dalam memodelkan sistem yang besar dan kompleks. Dengan menggunakan UML, kita dapat membuat model untuk semua jenis aplikasi piranti lunak, di mana aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras, sistem operasi, dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa pemrograman apapun. Tetapi karena UML juga menggunakan kelas dan operation dan konsep dasarnya, maka ia lebih cocok untuk penulisan piranti dalam bahasa-bahasa berorientasi objek seperti C++, Java, VB.NET. Walaupun demikian, UML tetap dapat digunakan untuk modeling aplikasi prosedural dalam VB atau C. Object Oriented Design. Object Oriented Design adalah metode untuk mengarahkan arsitektur perangkat lunak yang didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem. Model kebutuhan-kebutuhan yang dibuat pada fase analisis diperkaya dalam fase perancangan. Kadang-kadang ditambahkan lebih banyak lagi atribut dan pelayanan. Ditambahkan antarmuka objek-objek, memberikan blueprint atau implementasi, menspesifikasikan how, menspesifikasikan class definition, class categories, menspesifikasikan subsystem, sistem architecture, OOA plus rincian implementasi. Terima kasih, sekian materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.